Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ala ma hassabihi min ni'amihi wa ala'i hamdan astajiru bihi min alimi iqabihi wa bala'i. Allahumma sadidna fil qawli wal amal wa'asimna minal khataya wa zalal. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Saudaraku seiman sekeyakinan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan mahasiswa yang kami hormati dan kami cintai, bersyukur pada kesempatan malam kali ini Allah mempertemukan kita dalam kajian Imla setiap malam Ahad. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini Allah memberikan kepada kita kemudahan, Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya untuk senantiasa meniti kebaikan dan kebenaran sampai nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankan pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas beberapa hal. Yang pertama adalah pada pertemuan kali ini kami akan mengupas tentang yang pertama pembahasan latihan yang pernah kami berikan dan kami akan coba sampaikan lafadznya dan teksnya. Kemudian berikutnya kami akan memberikan kepada antum semuanya satu teks yang nanti perlu dikerjakan dan diberikan penjelasan dan insya Allah akan kami berikan dalam video ini. Sebelum materi kuliah kajian Imla ini kami mulai, kami memastikan terlebih dahulu kepada rekan-rekan mahasiswa. Yang pertama adalah untuk mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Kemudian berikutnya video ini akan kami linkkan ke YouTube. Mohon didengarkan sampai dengan akhir. Kemudian kita awali kegiatan pembelajaran ataupun kuliah materi Imla ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dipastikan setiap mahasiswa untuk mengisi absen yang sudah kami berikan linknya. Berikutnya adalah rekan-rekan mahasiswa mengikuti materi. Materi ini kami bagi jadi dua. Yang pertama adalah tentang pembahasan soal yang telah kami berikan. Yang kedua adalah kami akan memberikan soal yang terbaru untuk kemudian dibedah. Ya, kemudian setelah selesai mahasiswa mencatat, kemudian mengirim kembali kepada kami lembar jawaban itu maksimal jam 6 pagi. Dan setelahnya adalah kita akhiri nanti pertemuan dengan membaca hamdalah. Baik, saudaraku seiman sekeyakinan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf kami akan share terlebih dahulu salah satu dari hadis yang telah kita bacakan pada pertemuan yang pertama dan akan kami share pembahasan soalnya dan mudah-mudahan nanti semuanya bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Yang pertama adalah pada pertemuan yang pertama dulu kita pernah membacakan sebuah hadis dan kami akan langsung kepada matan. Matan itu berarti isi dari hadis ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Rasulullah SAW bersabda. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Innal mu'mina. Nah, jadi innal mu'mina, sesungguhnya orang mukmin. Jadi di sini ada alif, kemudian di bawahnya hamzah. Jadi ini ditulis hamzahnya di bawah karena huruf hamzah ini berharokat kasrah. Innal mu'mina idza aznaba, apabila seorang mukmin melakukan perbuatan dosa. Idza itu apabila, aznaba melakukan perbuatan dosa, kanat nuktatun sauda'u fi qalbihi. Kanat nuktatun sauda'u fi qalbihi. Maka akan ada titik hitam di dalam hatinya. Jadi sekali berbuat dosa, maka ditulis kesalahan atau ada titik hitam di dalam hatinya. Saudaraku seiman, di sini perlu kami sampaikan aznaba ini hamzahnya ditulis di atas alif ya karena berharokat fathah. Sauda'u ya ini adalah alif mamdudah ya panjang. Sauda'u kanat nuktatun sauda'u fi qalbi. Sauda'u itu tidak boleh ditanwin ya. Tidak boleh saudaun, tidak boleh. Sauda'u. Karena ini adalah ghairu munsharif. Ini pembahasannya di dalam ilmu sorof. Kemudian berikutnya fi qalbihi ini biasa ya. Fi qalbi itu tulisannya biasa fi qalbihi. Fa intaba ini juga ditulis di bawah alif, hamzahnya ditulis di bawah alif karena harokatnya adalah berharokat kasrah. Fa intaba, jika orang mukmin tersebut bertaubat, wa naza'a, dan meninggalkan perbuatan dosanya, melepaskan kesalahan-kesalahan itu, ya, berlepas diri dari kesalahan-kesalahan itu, wastaghfara, dan kemudian dia minta ampunan. Di sini tidak ditulis wa istaghfara, bukan ya, karena ini adalah hamzah wasol. Di sini tidak ada hamzahnya, hanya ada seperti angka 1 dan ini adalah alif ya. Dan ini tidak dibaca. Kalau ini di awal maka akan kita baca istighfaro ya kan. Tapi karena ini berada di dalam di dalam pertengahan kata maka ini tidak dibaca wastaghfaro, tidak dibaca dengan wa istaghfaro, salah. Wastaghfaro, dan kemudian dia beristighfar, suqila qalbuhu, maka hatinya akan bersih dan jernih. Fa in zada zadat, kalau orang tersebut terus-menerus melakukan perbuatan dosanya, maka juga akan terus-menerus numpuk di dalam hatinya titik hitam itu sampai menutup hatinya itu, fadzalikar ranu, dan itu adalah ar-ran alladzi dzakarahu Allahu fi kitabih, yang Allah sebutkan di dalam kitabnya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Saudaraku seiman sekeyakinan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya titik hitam itulah yang apabila banyak jumlahnya dan maksiat dikerjakan terus-menerus tanpa minta ampunan kepada Allah, tanpa meninggalkan kesalahannya, maka ini bisa berakibat hati itu akan tertutup dengan noda-noda hitam dan akhirnya orang tersebut pun masuk dalam neraka ya karena kesalahannya yang sangat banyak. Ini adalah lafaz hadis yang kita kupas kemarin dan tulisannya seperti itu, dan kami akan berikan satu soal ya, akan kami bacakan satu soal. Ini tugasnya berbeda dengan tugas sebelumnya. Biasanya kami membacakan dan rekan-rekan mahasiswa itu menulis.
Nah, sekarang kami akan tampilkan tulisan dan rekan-rekan mahasiswa menyebutkan alasan dari pertanyaan yang kami sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa dipahami ya. Untuk yang hadis yang pertama, ini adalah latihan ataupun pembahasan dari jawaban soal di pertemuan yang pertama kali di semester ini. Saudaraku seiman sekeyakinan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami akan bacakan ya. Tolong ini ditulis ya. Kami minta tolong ini ditulis. Akan kami tanya beberapa hal. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Qala sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Authaqu ural imani al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Ya, saya bisa sekali lagi. Authaqu ural imani al-hubbu fillahi wal bughdu fillahi. Authaqu artinya adalah yang paling kuat. Ural imani dari ikatan iman yang paling kuat. Al-hubbu fillahi wal bughdu fillahi adalah orang yang menempatkan cintanya karena Allah, wal bughdu fillah, dan bencinya juga itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Itu yang pertama. Kemudian saya akan bacakan hadis yang kedua. Ini juga ditulis wa qala sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba fillahi." Siapa yang mencintai fillah karena Allah, wa abghadha fillahi, dan membenci pun karena Allah, wa a'ta lillahi, dan memberikan pun karena Allah, wa mana'a lillahi, dan dia mencegah pun karena Allah, faqad istakmala al-iman. Faqad istakmalal imanu. Maka orang itu telah sempurna dalam keimanannya. Ya. Jadi orang yang mencintai karena Allah, meninggalkan karena Allah, maka itu insya Allah termasuk ikatan iman yang kuat. Ya. Saudaraku seiman sekeyakinan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan sekarang. Pertanyaan pertama adalah satu, tolong diterjemahkan secara maknawi. Artinya diterjemahkan secara utuh apa pengertian dari ausaku oral imani al-hubbu fillahi wal buhdu fillah. Pertanyaan yang kedua, ya. Tolong jelaskan mengapa ditulis ausaku, hamzahnya itu di atas alif. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tolong juga dijelaskan kenapa di sini ada kalimat iman dan hamzahnya adalah berada di bawah lam alif ini ataupun alif ini. Iman itu adalah ada hamzahnya. Hamzah di bawah alif. Tolong jelaskan kenapa ditulis seperti ini. Kemudian berikutnya sebutkan dalam hadis yang pertama ini mana alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Kemudian dalam hadis yang kedua, tolong juga diartikan man ahabba fillahi wa abghadha fillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillahi
faqad istakmalal iman. Siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, mencegah juga karena Allah, maka orang tersebut adalah termasuk dalam kategori orang yang sempurna dalam keimanannya. Orang yang telah menyempurnakan imannya. Berikutnya adalah apa alasan hamzah ditulis di atas alif dalam kalimat ahabba. Ahabba, kenapa ditulis di atas alif? Begitu juga wa abghadha, kenapa hamzahnya ditulis di atas alif? Wa a'ta, dan kenapa hamzahnya ditulis di atas alif? Lillahi, karena Allah. Wa mana'a lillah, dan membenci karena Allah. Faqad istakmalal imanu, maka sesungguhnya orang itu telah sempurna dalam imanannya. Kemudian berikutnya, rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati Allah SWT, tolong jelaskan kenapa di sini istakmala tidak ada hamzahnya. Sementara dalam kalimat iman itu ada hamzahnya. Tolong terangkan. Ya, dan terakhir sebutkan juga alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah dalam dua hadis yang saya bacakan tersebut. Demikian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.